السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran yang ke-159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah, maka dengan rahmat dari Allah engkau bisa bersikap lunak kepada mereka, bersikap lembut pada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau engkau bersikap kasar dan keras hati, lan faddu min hawlik, mereka akan lari dari sekitarmu, akan menjauh dari kamu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakanlah ampun untuk mereka. Washawirhum fil amr, dan ajak musyawarah mereka dalam urusan. Fa idza azamta, kalau engkau sudah bertekad untuk sesuatu pekerjaan, satu amalan, fatawakkal 'ala Allah, maka kepada Allah lah hendaklah bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih rasulnya Nabiyul Ummi, adalah seorang nabi yang memang memiliki akhlak yang mulia. Bahkan sejak kecilnya tidak pernah berdusta. Dan digelari dengan
al-amin, yang terpercaya. Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul di atas akhlak yang mulia. Dan itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa berakhlak dengan mulia dan memiliki kelembutan sikap, memiliki kasih sayang ila akhirih. Kalau engkau bersikap keras dan kasar, manusia akan lari darimu, kata Allah SWT. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Maka Nabi pun mengajarkan akhlak tersebut kepada kaum muslimin. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Yassiru, mudahkanlah. Wa la tu'assiru, jangan bikin susah. Wa basyiru, beritakan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan bikin orang lari. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sikap lembut huwal asl. Sikap lembut huwa al aslu, hukum asal dari dakwah ini. Tidak keluar dari hukum asal illa li sarifin yasrifuhu illa li daruratin taqtadihi illa li illatin la budda minha. Enggak keluar dari sikap asal, yaitu kelembutan, kecuali ada darurat tertentu yang memang terpaksa harus bersikap keras. Atau li'illatin, satu alasan yang la budda minha, yang memang harus. Dengan lembut nggak bisa. Ya perlu dibentak. Dibentak juga masih belum jera, ya perlu dipukul. Maka Nabi menyatakan dan mengizinkan kepada anak-anak yang sudah di atas 7 tahun untuk dipukul. yakni kalau sudah 10 tahun. Ajari mereka salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u 10 sinin, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Kok pakai pukul-pukul begini? Ini pondok apa ini? Ini pondok Ahlus Sunnah. Yang Nabi menyatakan wadribuhum, pukullah mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Tetapi itu barakallahu fikum bukan al-asl. Bukan al-aslu. Al-asl huwa ar-rifq. Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah, dan tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali menjadikannya jelek. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka al-hikmah. Segala sesuatu harus dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka kepada Rabbmu, kepada Allah dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah dengan yang lebih baik. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Berarti apa hikmah? Hikmah itu ketepatan. Hikmah adalah tepat, meletakkan sikap lembut pada tempatnya dan meletakkan hukuman pada tempatnya. Kalau dia tepat menempatkannya, maka berarti orang ini asabal hikmah, mencocoki hikmah. Tapi kalau tiba-tiba dia marah-marah, bentak-bentak,
masih baru pertama dia sampaikan sudah dengan cara yang keras dan kasar, lan faddu min haulik, mereka akan lari dari sekitarmu. Ikhwati fi din a'azzakumullah. Bukan tidak pernah Rasulullah SAW menyatakan pada seseorang, fika jahiliyah, pada dirimu masih ada jahiliyah, dan itu agak keras. Bukan tidak pernah Rasulullah SAW menyatakan, afattanun ant, apakah engkau menjadi tukang fitnah? Pernah juga. Dan pernah memanggil Yahudi dengan ya abna'il qiradah wal khanazir, wahai turunan kera dan babi-babi. Yahudi memang dalam Quran seperti itu, nenek moyang mereka Allah kutuk menjadi qiradatan wa khanazira. Tetapi qauluhu haq, yang keluar dari mulutnya adalah hak. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As mencatat ucapan Rasulullah SAW seluruhnya, ada yang menegurnya dari Quraisy. Ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah wa Rasulullah bashar yatakallam fi ghadabin wa ridha. Apakah kau catat semuanya dari Nabi? Padahal beliau manusia, berbicara kadang marah, kadang ridha. Masa dicatat semua? Hamba Allah yang bernama Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu ta'ala anhuma, huwa wa abuhu sahabiyan, lapor pada Rasulullah SAW, ya Rasul, aku mencatat ucapanmu. Fanahat di Quraisy. Ternyata Quraisy melarangku dan berkata, engkau berkata kadang marah kadang ridha. Fa'auma'a bi asbuhi ila fi. Beliau isyaratkan dengan jarinya ke mulutnya dan menyatakan, uktub walladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haqq. Tulis semuanya. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, enggak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Catat semua. Artinya dalam keadaan marah tetap hak, dalam keadaan ridha tetap hak. Ini yang harus dijadikan sebagai teladan. Marahnya katanya ngikut sunnah, kita sunnah, marah karena sunnah, marah karena agama. Baik. Kalau marah karena agama, tidak boleh keluar dari kebenaran. Kalau keluar dari kebenaran, itu tidak sunnah. Tetapi kebanyakan manusia, kalau sudah marah, kebablasan. Kebanyakan manusia, kalau emosi, tidak terkontrol. Kalimat-kalimatnya berlebihan. Ghulu, ekstrim. Sikap-sikapnya berlebihan. Hukumannya berlebihan. Akhirnya semuanya menjadi tidak sunnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, yu'tal hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang diberi hikmah berarti dia diberi khairan katsira, berarti diberi kebaikan yang sangat banyak. Hikmah ini barakallahu fikum, tidak akan ada seorang pun yang bisa mencapai hikmah illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Sehingga jangan heran kalau para ulama menyatakan al hikmah huwal ilm. Hikmah adalah ilmu. Berarti dakwah bil hikmah adalah dakwah dengan ilmu. Karena memang sadaqa rahimahullah, benar mereka para ulama, semoga Allah merahmati mereka, bahwa tanpa ilmu gak akan bisa mencocoki hikmah. Dia tahu sebagian ilmu, tapi tidak tahu sebagian yang lainnya. Maka menempatkan yang harusnya di sana, ditempatkan di sini. Yang harusnya di sini, ditempatkan di sana. Akhirnya justru kacau. Malah berantakan, tidak hikmah. Tetapi kalau dia memiliki ilmu yang lengkap, syamil kamil, sehingga dia tahu satu persatunya kapan harus begini, kapan harus begitu, itu namanya hikmah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Kalau kamu lihat mereka orang Badu, Arab gunung,
atau Badui itu adalah orang kampung yang tidak mengerti kebiasaan di kota. Sehingga sikap-sikapnya sering ngawur. Karena hidupnya biasa dengan sapi, kambing, dan onta. Maka Rasulullah SAW sangat memaklumi mereka. Sangat memaklumi mereka. Dan itu sudah dibahas contoh-contohnya. Wastaghfir lahum. Mintakan ampun untuk mereka. Walaupun leher Rasulullah SAW memerah karena ditarik baju oleh seorang Badui, beliau memaafkan. Walaupun ada yang menuduhnya tidak adil, i'dil, Rasulullah SAW sabar. Rahimallahu Musa. Qad udiya atau betulia dalam riwayat lain bi aktsar min hada wa bi ashadda min hada fa sabara. Semoga Allah merahmati Musa, telah diganggu, disakiti hatinya lebih dari ini. Tetapi beliau sabar, menghibur diri dengan mengingat Nabi Musa alaihi salam. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun untuk mereka. Ini kaum muslimin yang dimaksud. Wasyawirhum fil amr, dan ajak mereka musyawarah. Ikhwani fid din a'azakumullah. Beberapa perkara yahtaju ila musyawarah, dan beberapa perkara la yahtaju ila musyawarah. Yani asya ada naw'an. Ada yang sudah turun keputusannya min fauqi sab'i samawat. Ada perkara-perkara yang keputusannya sudah turun dari langit, dari atas langit yang tertinggi, dari atas arasnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu haram. Maka enggak perlu kita berkata, gimana kita haramkan apa jangan? Ya enggak perlu. Sudah qaddara, sudah syara'a, sudah Allah syariatkan bahwa itu haram. Baik, perkara-perkara agama kebanyakan demikian. Tetapi perkara-perkara teknis perlu musyawarah. Bagaimana? Kita mau menunggu musuh di dalam kota, atau kita jemput musuh keluar kota? Seperti pada kejadian perang Badar. Sebagian mengatakan kita tunggu saja di sini. Sebagian menyatakan tidak, kita berangkat. Ketika Rasulullah SAW sudah berpakaian perang, mereka datang lagi, ya Rasulullah, kita ikut engkau aja, bertahan di sini. Kata Nabi, tidak pantas bagi seorang Nabi kalau sudah berpakaian dengan pakaian perang untuk melepasnya kembali. Berangkat. Musyawarah. Datang kepada beliau, ya Rasulullah, apakah memilih tempat di sini karena wahyu dari Allah, atau sesuatu yang bisa kami punya usul lain? Kata Nabi, bukan dengan wahyu. Kalau engkau punya usulan yang lain, ya Rasulullah, sebaiknya kita mendirikan kemah-kemah kita di depan sumur Badr, agar air di dalam kekuasaan kita. Kalau kita di sini, air di dalam kekuasaan mereka, dan kita akan susah nanti. Diterima oleh Nabi SAW. Maju pasukannya ke depan sumur Badr, sehingga pasukan dari sana, sumur Badr di belakang kaum muslimin, di bawah daerah atau kekuasaan kaum muslimin. Itu musyawarah namanya. Maka pada perkara itulah dianjurkan, disuruh, diperintah untuk musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka musyawarah. Sehingga rapat-rapat itu bukan bid'ah. Rapat guru, rapat kesantrian, rapat musyrif, rapat apa lagi? Rapat asatidzah, itu bukan bid'ah. Itu musyawarah yang syar'i. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah katakan ciri khas kaum mukminin, wa amruhum syura bainahum. Amruhum syura. Urusan mereka selalu dimusyawarahkan. Yani ba'dul umur allati tahtaju ila istisyaratin wa nadarin wa fikrin. Karena beberapa perkara memerlukan musyawarah, memerlukan nadar. Nadar itu dilihat bagaimana yang terbaik. Wa fikrin, membutuhkan pemikiran.
memerlukan pemikiran. Fa inna fil istisyarati minal fawaid, karena sesungguhnya dalam musyawarah banyak faedahnya, banyak maslahat-maslahatnya, al-masalih diniyah wa dunyawiyah, maslahat-maslahat secara agama maupun maslahat-maslahat secara dunia. Masya Allah. Yani minal ibadat ma la yumkin hasruhu. Karena musyawarah ini ibadah yang hikmah-hikmahnya sangat banyak, maslahat-maslahatnya sangat banyak. Ada yang sifatnya duniawiyah, ada yang sifatnya diniyah, yang la tuhsa wa la tuhsar, yang gak bisa disebutkan jumlahnya. Artinya banyak sekali, gak bisa dikumpulkan semuanya. Tapi kita sebutkan di antaranya. Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan sebagiannya. Minha, di antara hikmahnya dari musyawarah, pertama, annal musyawarah minal ibadat al-mutaqarrib biha ilallah. Pertama, bahwa musyawarah itu adalah ibadah, dan ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang pertama dan utama itu ibadah. Maka duduknya kita dalam majlis-majlis musyawarah itu adalah ibadah yang mendapatkan pahala. Taqarruban ilallah, sebagai pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan oleh Allah dengan perintah wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah dalam urusan ini. Yang kedua, anna fiha tasmihan li khawatirihim. Yang kedua, ada tasmih, membikin hati lapang, atau bahasa yang biasa dipakai legowo. Paham ya legowo? Kita lihat atau kita bedakan. Pemimpin yang diktator, pokoknya begini, harus begini, harus begitu, harus begini. Mereka punya usul, udah nggak usah usul-usulan, harus begini. Mereka mengerjakan dengan terpaksa, dan ketika ada efek jeleknya dia menyatakan ya dia yang nyuruh, salah sendiri, begitu. Tidak legowo, tidak menerima dengan lapang dada. Tetapi kalau musyawarah, kamu punya usul, kamu dikumpulkan, kemudian diolah, disimpulkan dengan satu kesimpulan. Ketika dikerjakan, mereka semua merasa bahwa itu hasil pikiran kami sendiri, itu hasil usulan kami sendiri. Maka mereka menerimanya dengan legowo, dengan lapang dada, dengan lapang hati. Itu tasmiyah li khawatirihim wa izalah lima yasuru fil qulubi indal hawadith, dan menghilangkan sesuatu dalam hati-hati mereka ketika terjadi kejadian-kejadian. yakni tidak akan saling salah menyalahkan ketika terjadi sesuatu. Mengapa? Itu kan hasil keputusan kita bersama. Ya sudah, ya. Ternyata tidak tepat, musyawarah lagi. Yang ini tidak nyalahkan yang sana tidak nyalahkan yang sini. Mengapa? Sudah kesepakatan dan mufakat. Sudah berdasarkan musyawarah dan mufakat. Ikhwan ibn a'azakullah, kembali kepada ucapan Ibn Rajab, kepada ucapan Syekh Sa'di dalam tafsir yang ringkas, fa inna man lahul amru 'alan nas, karena biasanya orang yang memiliki urusan di atas manusia, maksudnya memiliki urusan, yang memegang urusan, penguasa, pemerintah, pemimpin, direktur, kepala ini, kepala itu, ila akhirih. Idza jama'a ahlur ra'yi wal fadli wa syawarahum fi hadithatin minal hawadith itma'annat nufusuhum. Karena biasanya seorang pemimpin kalau mengumpulkan orang-orang pandainya, mengumpulkan ahlul fadl, orang-orang yang merupakan ahli ra'i, yang memiliki pandangan yang jauh ke depan, yang cerdas, yang jenius, yang memiliki ilmu, kemudian diajak musyawarah dalam satu kejadian. Niscaya hasil dari musyawarah itu
menenteramkan jiwa-jiwa mereka semuanya. Wa habbu, dan pasti akan suka. Bagaimana, Pak? Harus begini apa begitu? Bagaimana pendapat kalian? Sebagai begini, begitu. Terus disepakati. Halas, kalau begitu kerjakan. Bawahan-bawahannya akan senang. Karena pemimpin kami tidak diktator, tapi justru mengajak musyawarah. Ya. Kalau kamu, bagaimana pendapatnya? Kalau engkau, apa punya usulan yang lain? Ila akhirnya. Wa alimu annahu laysa bimustabaddin alaihim. Maka bawahan-bawahannya akan mengetahui, akan menyadari bahwa pemimpinnya tidak memperbudak. Pemimpinnya tidak menjajah. Wa inama yandur ilal maslahah. Mereka sama-sama tahu bahwasanya pemimpinnya menginginkan kebaikan bersama. Al-maslahah al-kulliyah al-ammah, maslahat yang menyeluruh, maslahat yang umum lil jami' kepada semua pihak. Kalau seperti itu nanti kasihan dong si fulan, akan lebih berat. Ya kalau gitu begini, nanti kasihan yang ini. Bagaimana? Maka dimusyawarahkanlah, digodok sampai muncul kesimpulan yang paling bijaknya untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan semua pihak. Maka fabaddalu juhdahum wa maqdurahum fi ta'atihi. Maka bawahan-bawahannya mengerjakan apa yang disimpulkan dalam musyawarah tadi dengan semangat. Mengapa? Karena itu hasil usulan mereka sendiri. Hasil musyawarah bersama. Hasil kesepakatan yang sudah sama-sama menganggap baik. Maka badzalu juhdahum, mereka keluarkan segenap usaha mereka. Wa maqdurahum, apa yang mereka bisa untuk mentaati pemimpin tadi. Li'ilmihim bisa'yihi fi masalihil umum, karena mereka sadar, mereka tahu bahwa ini semua untuk kebaikan bersama. Bi khilafi man laysa kadzalik, berbeda dengan yang tidak seperti ini, yang diktator tanpa musyawarah. Fa innahum la yakadun yuhibbunahu mahabbatan shadiqah. Biasanya bawahan-bawahannya hampir-hampir tidak mencintainya, tidak mencintai pemimpinnya sama sekali. Tidak mencintainya dengan kecintaan yang jujur. Saya cinta sama Bapak, saya suka sama Bapak. Pokoknya apa yang Bapak suka. Asli? Tidak. Tidak asli. Terpaksa. Menjilat. Mengapa? Karena dia tahu kalau saya usul apapun akan ditolak. Maka tidak ada kecintaan yang hakiki. Adanya kepura-puraan. Di depannya, iya, saya siap, taat. Sami'na wa ata'na. Di belakangnya, ini orang mulai diceritakan kejelekannya. Mereka mengeluh. Mereka mengucapkan segala macam ketidakterimaannya. Wala yuti'unahu, dan juga tidak mau mentaatinya kecuali terpaksa pula. Saya sudah bilang jangan, tetap dilakukan. Memang pokoknya saya tidak peduli. Mau hancur dan tidak apa-apa. Itu kan hasil pikiran dia sendiri. Seperti itu akan muncul pada bawahan-bawahannya. Wa in ata'uhu, kalaupun mentaatinya, fata'atuhu ghairu tammah. Kalaupun mentaatinya tidak dengan ketaatan sempurna. Mentaatinya tidak dengan ketaatan sempurna. Baru yang keberapa? Maslahat musyawarah. Baru yang kedua. Yang ketiga, wa minha anna fil istisyarati tunawwirul afkar. Anna fil istisyarah tunawwirul afkar. Bahwa dalam musyawarah akal akan berkembang. Kalau umpamanya diistilahkan dengan gigabyte atau terabyte, yang tadinya 1 tera saja, rapat 10 orang jadi 10 tera. Istimewa.
Artinya satu pikiran manusia dengan 10 pikiran yang digabungkan. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih cerdas? Mana yang lebih tinggi? Yang 10 lebih tinggi. Barakallahu fikum. Maka dengan musyawarah akal akan berkembang. Bisababi i'maliha fima wudi'at lahu. Karena akal digunakan untuk sesuatu yang memang seharusnya. Itu akan sehat. Fasara fi dzalika ziyadatun lil uqul. Maka dengan ini akalnya akan bertambah, kecerdasannya akan bertambah, ilmunya akan bertambah, pengalamannya akan bertambah. Ini kalau menurut saya demikian. Dan ini baik. Kata satu orang. Orang kedua berkata, tapi saya pernah melakukan yang demikian. Tapi kejadiannya begini. Oh, iya ya. Saya nggak kepikir itu. Ini barakallahu fikum. Lihat, yang pikiran dia mengatakan usul saya ini bagus. Ternyata setelah diterangkan oleh orang kedua, dia sadar bahwa apa yang dia pikirkan bukan yang sempurna. Itu lebih sempurna. Ternyata ada usulan ketiga yang lebih bagus lagi. Ternyata ada satu yang bagus dari sisi lain, dan ini bagus dari sisi lainnya. Akhirnya digabungkan usulan pertama dan kedua dan ketiga menjadi satu kesimpulan yang paling sempurna. Sehingga satu orang 10 pengalaman. Iya Pak ya. Kalau satu orang dengan satu pengalaman, ya segitu. Hanya 1 gigabyte atau 1 terabyte saja. Tetapi ketika dia musyawarah, dia mendapatkan 10 pengalaman manusia. Kalau 10 orang. Kalau 20 orang berarti 20 pengalaman manusia. Tetapi tentunya agar jangan membuat lambat musyawarah, ambillah dari mereka ahlur ra'yi wal fadli, orang yang memiliki keutamaan, orang yang memiliki keilmuan, orang yang memiliki pengalaman. Jangan semua diajak bicara, kelamaan. Mengapa? Ada nanti usulan-usulan yang nggak mutu. Kamu ngomong apa? Karena terlalu rendah ilmunya, bahkan dia sama sekali tidak mengerti ilmu dari sedikit pun. Ini kan kasihan. Akhirnya malah mengganggu musyawarah. Sehingga barakallahu fikum yang dimaksud adalah ahlul ra'yi wal fadli wal ilm. Ahlul ilmi wal fadl. Berarti apa faedah dari musyawarah yang ketiga? Tanawur al-afkar. Pemikiran akan berkembang. Yang keempat, ma tantijuhul istisyarah min ar-ra'yil musib. Tentunya hikmah yang keempat adalah hasil itu sendiri. Apa maslahatnya? Dihasilkan kesimpulan yang terbaik. Itu juga hikmah. Yani dengan musyawarah tantijuhul min ar-ra'yil musib, akan didapat hasil yang tepat. Hasil yang tepat. Fa inal musyawarah la yakadu yukhti fi fi'lihi. Karena dengan musyawarah hampir-hampir tidak akan salah. Hampir-hampir enggak akan salah. Mengapa? Karena kesalahan bersama jarang terjadi. Kesalahan bersama jarang terjadi. Dia waktu itu sedang ada tekanan pikiran yang sangat menyulitkan sehingga dia berpikirnya keliru. Tapi ketika